Oke, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membuat sebuah short lecturing mengenai tentang sumber hukum humaniter internasional. Itu seperti apa? Seperti kita tahu bahwa definisi dan ruang lingkup dalam hukum humaniter internasional yang nanti kemudian akan saya sebut sebagai HI ini bisa diartikan ke dalam tiga bentuk aliran, yaitu aliran secara luas ya yang mencakup hukum apa sih hukum 1, 2, 3, yaitu hukum Jenewa, hukum Den Haag dan juga human rights in armed conflict. Nah, di dalam aliran pengertian luas berarti dia mencakup semua bentuk ya hukum-hukum yang ada di hukum Jenewa, yang ada di hukum Den Haag dan juga human rights di dalam konflik. Siapa ilmuwan yang kemudian mendefinisikan secara luas yaitu Jean Pictet yang berasal dari Swiss. Kemudian ruang lingkup aliran tengah yakni yang berada di antara pengertian secara luas dan juga pengertian secara aliran sempit, yakni dia mengakui bahwa hukum humaniter internasional mencakup dua ruang lingkup, yakni apa yang ada di hukum Jenewa ini juga apa yang ada di hukum Den Haag, sedangkan aliran sempit hanya melihat dalam pengertian hukum humaniter itu mencakup apa saja yang ada di hukum Jenewa. Kemudian hukum humaniter internasional ini tadi yang saya kemudian sebut sebagai hukum 1, 2, 3 akan saya jelaskan, yakni yang pertama definisi atau ruang lingkup berada di bawah hukum Jenewa atau Geneva Law, yakni berfokus pada protections of war victims. Jadi dia membahas atau bertujuan untuk ensuring bagaimana korban-korban atau manusia yang menjadi korban peperangan itu harus diberikan treatment, harus dilindungi dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hukum Jenewa itu juga mencakup ya beberapa additional protocols, yaitu additional protocol 1977, yakni dia mendiferensiasikan siapa sih yang harus menjadi korban perang ya, yaitu adalah semua masyarakat sipil, kemudian tenaga medis, tawanan perang dan juga mereka kombatan-kombatan perang yang sudah terluka dan sakit. Kemudian di dalam hukum Den Haag yang kedua yakni berfokus utama pada means and methods of warfare, yaitu bagaimana cara dan metode yang digunakan di dalam peperangan. Yakni intinya hukum Den Haag bertujuan untuk meregulasi penggunaan senjata, kemudian taktik-taktik militer, kemudian treatment ya apa yang harus dilakukan kepada target-target peperangan. Dan primary source-nya berada dalam Konvensi Den Haag di tahun 1899 dan juga 1907, di mana intinya key principles-nya adalah the distinctions of principles, di mana membedakan mana yang kombatan dan non-kombatan, kemudian juga ada prinsip proportionality, kemudian juga prohibition of weapons that cause unnecessary suffering. Contohnya adalah WMD atau Weapons Mass Destruction, yaitu sebuah senjata yang kemudian memberikan efek yang sangat besar itu tidak diperbolehkan. Misalnya bom ya dan lain sebagainya, penggunaan senjata kimia, senjata biologis itu tidak diperbolehkan dan semua itu diatur dalam Den Haag ya. Yang ini juga menjadi ruang lingkup dalam hukum humaniter. Kemudian yang secara luas yang itu adalah tentang human rights atau hak asasi manusia ketika dalam keadaan berperang. Yang menjadi fokusnya adalah yang jelas adalah hak asasi manusia. Kemudian yang ini berbeda ya karena ini berfokus lebih luas lagi bagaimana melihat hak asasi manusia, maka source-nya atau sumber-sumbernya juga semakin banyak ya, terutama juga bagaimana ada di ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights, kemudian juga ada di International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Itu bagaimana kemudian di dalam berperang itu harus diatur, bagaimana hak asasi manusia itu harus didapatkan, dan itu menjadi ruang lingkup dan definisi dari hukum humaniter internasional. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia sendiri? Nah, Indonesia sendiri salah satu bapak hukum humaniter internasional Indonesia adalah Bapak Mokhtar Kusuma Atmaja. Beliau adalah
Menteri ya luar negeri Indonesia, dan ini adalah foto beliau ketika menghadiri ya General Assembly yang ada di UN di tahun 80, di mana beliau menyoroti ya pentingnya peran Indonesia dalam mengembangkan hukum humaniter internasional sesuai dengan perspektif negara-negara non-blok, karena Indonesia juga termasuk salah satu negara yang kemudian mengakui ya hukum-hukum tentang penggunaan kekuatan dalam perang, hukum tentang cara berperang atau conducting of war, kemudian juga kita mengakui hukum tentang pelindungan korban perang. Nah, bagaimana hukum humaniter internasional ini, apakah dia bisa diaplikasikan ketika sedang tidak berperang? Sayangnya, yang menjadi salah satu kritik atau kekurangan dari HHI ini, hukum humaniter internasional, adalah dia baru bisa diaplikasikan ketika in time of war, yakni ketika perang itu sudah terjadi. Nah, penerapannya pun juga melingkupi dua bentuk scopes. Yang pertama adalah personal scopes, yaitu siapa atau subjek mana saja yang diberlakukan hukum humaniter internasional, dan juga material scopes, yaitu kita melihat atau mengkalkulasi situasi dan jenis konflik apa yang bisa diberlakukan, sehingga yang menjadi dasar dua konsep hukum humaniter internasional ya sama seperti yang ada di slide pertama yang menjadi ruang lingkup, yakni intinya hukum humaniter internasional memiliki ruang lingkup yang pertama protections, yaitu memberikan pembeda ya orang-orang tertentu yang wajib dilindungi itu siapa saja, dan ini source-nya ada di Konvensi Jenewa dan juga protokol tambahan. Kemudian juga limitations, ya ini tentang sarana dan metode peperangan, ya, seperti yang ada di gambar. Nah, sumber-sumber dalam hukum humaniter internasional selain Jenewa dan Den Haag yang menjadi sumber utama di sini ya, nomor satu, juga hukum humaniter internasional itu bersumber kepada empat hal yang lain seperti hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dalam hukum, perjanjian internasional lain yang berkaitan, dan juga jurisprudensi dan putusan pengadilan internasional. Kita masuk ke sumber utama dulu ya. Yang pertama adalah sini saya beli 1A, yaitu adalah Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, di mana ini memberikan ruang lingkup yang pertama protections ya. Jadi Konvensi Jenewa itu sebenarnya pertama kali ya itu diinisiasi oleh Bapak Hukum Humaniter Internasional ya, yang juga teman-teman tahu adalah bapak dari ICRC atau Palang Merah Internasional, yaitu Henry Dunant, dan itu berada di Konvensi Jenewa. Intinya adalah memberikan perlindungan bagi tentara yang terluka, sakit, kemudian memberikan perlakuan terhadap tawanan perang dan perlindungan bagi warga sipil in the time of war atau ketika dalam masa perang. Nah, Konvensi Jenewa ini kemudian diperlengkap dengan adanya protokol tambahan 1977, yakni protokol 1, protokol 2, dan protokol 3, di mana protokol 1 yakni melindungi korban perang dalam konflik bersenjata internasional, protokol 2 melindungi korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional, dan protokol 3 yang terbaru di tahun 2005 mengenalkan simbol tambahan, yakni ketika ada simbol tambahan kristal merah ya, seperti tanda plus ya, seperti bendera Swiss ya, itu adalah memberikan sebuah label bahwa mereka adalah organisasi medis dan organisasi kemanusiaan. Jadi ketika di dalam medan perang itu tidak boleh dijadikan kombatan perang atau diserang. Kemudian sumber utama yang lain adalah Konvensi Den Haag. Ya, kalau tadi Konvensi Jenewa lingkupnya adalah protections, kalau Den Haag lingkupnya adalah limitations. Nah, Konvensi Den Haag ini sebenarnya sudah hadir lebih dahulu sebelum Konvensi Jenewa, di mana dia hadir tahun 1899 dan 1907, di mana dia mengatur hak dan kewajiban kombatan dalam perang, melarang senjata dan taktik perang yang kejam, misalnya menggunakan peluru yang meledak dalam tubuh, kemudian mengatur perlindungan terhadap kota-kota yang diduduki dan penggunaan zona netral, seperti misalnya tidak boleh menyerang rumah sakit, tidak boleh menyerang tempat beribadah seperti itu. Jadi ada beberapa prinsip utama seperti pembeda, harus membedakan antara target militer dan sipil. Ada prinsip proporsionalitas, yakni serangan harus sesuai dengan manfaat militer yang diharapkan, dan juga harus ada militer necessity atau keharusan militer, yakni hanya boleh menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer.
Nah, contoh kasusnya adalah penggunaan senjata fosfor putih yang dilakukan oleh Israel di dalam konflik Gaza itu juga menimbulkan perdebatan karena senjata fosfor putih itu termasuk salah satu senjata atau metode atau taktik perang yang sangat kejam dan tidak diperbolehkan. Jadi ini kemudian menjadi permasalahan ya. Nah, kemudian selain sumber-sumber utama dari Konvensi Jenewa dan juga Konvensi Den Haag, ada hukum kebiasaan internasional, or we call it as international customary law, yaitu adalah praktik negara yang diakui sebagai hukum, meskipun mungkin dia tidak tertulis di dalam perjanjian. Yaitu biasanya hukum kebiasaan itu dilakukan secara konsisten oleh negara-negara, jadi itu very common, tidak hanya di satu negara, tetapi di negara lain juga mengakui hal yang sama. Kemudian ini juga bisa diterima sebagai kewajiban hukum internasional atau kita sebut sebagai opinio juris, dan juga berlaku universal bahkan bagi negara yang bukan pihak dari suatu perjanjian. Nah, contohnya adalah larangan melakukan genosida, larangan penggunaan senjata kimia dan biologis, dan juga pelindungan terhadap penduduk sipil di dalam perang. Nah, contoh kasusnya adalah penggunaan senjata kimia di Suriah, yang ini merupakan bukti bahwa terjadi pelanggaran terhadap hukum kebiasaan yang selama ini semua negara, entah itu negara yang memang dia realis maupun negara yang memang liberalis, semuanya sama-sama memiliki kebiasaan untuk ya melarang penggunaan senjata kimia gitu ya. Kemudian selain itu ada prinsip-prinsip umum hukum yang menjadi sumber dari HHI, yaitu prinsip-prinsip apa sih itu? Yaitu prinsip-prinsip yang diterima secara luas dalam sistem hukum domestik dan internasional. Nah, contohnya adalah prinsip kemanusiaan, yakni melarang tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, yang berlebih itu tidak diperbolehkan. Kemudian prinsip martabat manusia, yaitu semua individu harus diperlakukan dengan hormat, regardless dia berada atau nationality-nya apa, dia kaya atau miskin dan lain sebagainya. Kemudian ini sesuai juga dengan prinsip untuk melakukan non-diskriminasi, dan terakhir adalah prinsip tanggung jawab negara, di mana negara harus bertanggung jawab atas tindakan militernya. Ya, ini contoh kasusnya ketika ada perlakuan terhadap pengungsi Rohingya, di mana ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional. Seharusnya mereka tidak dibedakan dan mereka menjadi part of Myanmar. Seperti itu ya. Kemudian sumber hukum yang keempat adalah perjanjian internasional lain yang mungkin berkaitan dengan hukum humanitar internasional. Seperti Konvensi Senjata Kimia di tahun 93, di mana dalam konvensi itu memberi tujuan untuk melarang produksi dan penggunaan senjata kimia, kemudian konvensi senjata konvensional tertentu, yakni melarang senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan, dan ada Statuta Roma yang mengatur yurisdiksi adanya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang, dan juga konvensi tentang larangan ranjau darat di tahun 97, yaitu jelas menggunakan ranjau itu darat antipersonal itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, contoh kasusnya adalah di dalam Statuta Roma kita memiliki International Criminal Court, atau dalam bahasa Indonesia adalah Mahkamah Pidana Internasional yang mengadili kejahatan perang di Darfur, Sudan berdasarkan Statuta Roma. Kemudian yang terakhir, sumber dari hukum humanitar internasional itu dapat bersumber dari jurisprudensi apapun dan putusan pengadilan internasional. Putusan pengadilan internasional yang membentuk presiden hukum terkait konflik bersenjata apapun, kejahatan perang apapun, dan tanggung jawab negara atau individu apapun itu bisa dijadikan dasar di dalam hukum humanitar internasional. Dan seperti kita tahu, di dalam membahas HHI atau hukum humanitar internasional ini terdapat berbagai pengadilan-pengadilan utama, yaitu yang pertama adalah ICJ atau International Court of Justice, Mahkamah Internasional, di mana ruang lingkupnya adalah menyelesaikan sengketa antara negara mengenai penerapan hukum internasional. Kemudian kita memiliki ICC atau International Criminal Court, or we call it as Mahkamah Pidana Internasional, yakni dia mengadili individu. Jadi levelnya adalah individu yang kemudian dia didakwa melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Dan yang terakhir kita memiliki ICTY, yaitu Mahkamah Pidana Internasional bekas Yugoslavia, dan juga ICTR atau Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda. Jadi sebenarnya kita bisa mengajukan sebuah tribunal khusus yang menangani kejahatan perang di Yugoslavia dan genosida dan Rwanda. Jadi itu yang kemudian menjadi sumber-sumber ya di dalam hukum humaniter internasional. Sekian, see you di next lecture.